So guys, welcome back to Up to Date Edian Channel. Nama gue Greg. Jadi ini dia smartphone Vivo terbaru yaitu V20. Tunggu, kok angkanya genap bang? Iya, itu dia pertanyaan yang muncul di benak gue pas pertama kali ngeliat teaser HP ini. Dan Vivo pun menjawab kalau seri V itu tidak mewajibkan harus pakai angka ganjil. Ya, makanya sekarang bisa genap juga. Jadi lanjut lagi, apakah HP ini dapat peningkatan yang signifikan? Secara lompatnya cuma satu angka aja. Signifikan sih, bahkan ada beberapa hal yang baru pertama kali hadir di seri V kali ini. Jadi penasaran? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out! HP ini punya ukuran layar 6,44 inch dengan body ratio 20:9 yang ramping gak lebar ke samping. Jadi kalau misalkan kalian mau gunain pakai satu tangan, masih oke dan nyaman. Untuk desain, balik lagi ke water drop notch, sayang banget memang padahal di V19 sudah menggunakan Ultra O screen yang punch hole-nya itu kecil banget. Dan setelah gue bertanya ke pihak Vivo, mereka pun menjawab, karena kamera depan di HP ini punya sensor autofocus, jadinya kalau mau dipakein desain punch hole, itu bakalan mengurangi screen to body ratio, jadi bisa dimengerti. Ya, secara HP ini masih punya screen to body ratio sampai 90,37%. Yang tinggi lah ya. Untuk layar sendiri experience-nya gimana bang? Tentu, HP ini punya resolusi Full HD Plus yang tajam dengan panel layar AMOLED Plus untuk pertama kalinya di seri V, HP ini support HDR10. Jadi kualitas layarnya itu sangat vibrant, vivid, colorful, dan sangat eye-pleasing. Pokoknya gua suka banget. Oh iya, kalau misalkan kalian tanya, bang, penggunaan di bawah terik matahari gimana? Menurut gua masih aman, karena tingkat kecerahan maksimal brightness HP ini bisa nyentuh sampai 600 nits. Bagian pertama yang paling berasa berubah ada di body dan desain. Pertama, bahan materialnya tentu menggunakan kaca asli yang solid. Kedua, nah ini kalau kita ngomongin finishing warna, Vivo tuh selalu memberikan warna yang unik, beda, gonjreng dari HP entry level sampai ke flagship mereka. Ya, warnanya tuh selalu beda-beda. Dan untuk V20 kali ini, warna favorit gue adalah Sunset Melody. Warnanya itu bunglon. Kalau kita lihat dari kiri, kanan, atas, bawah, berubah-berubah warnanya jadi kelihatan keren, menarik aja. Beda dibanding HP yang udah beredar zaman sekarang. Dan nggak sampai di situ, untuk finishing memang ini kaca, tapi dibuat frosted atau yang disebut Vivo sebagai AG Matte Glass. Jadi, kacanya itu nggak keset tapi halus teksturnya yang sangat gua suka pribadi. Dan karena HP ini menggunakan ultra sleek design, makanya kalau kita lihat dari samping, ini bodinya tipis banget, setipis 7,48 mm aja. Dan untuk beratnya juga ngefek, jadi enteng 172 gram aja yang sangat enteng. Jadi tangan nggak bakalan cepet pegel ketika kalian mau pegang HP ini berlama-lama. Intinya sih HP ini secara looks dan feel sangat premium dan sangat gua suka. Akhirnya setelah banyak dari kalian yang nonton termasuk gua pribadi minta peningkatan performa, Vivo pun menjawab, yes, peningkatannya sangat signifikan. Dari sebelumnya menggunakan Snapdragon 675 Artificial Intelligence Engine, sekarang jadi menggunakan Snapdragon 720G dengan sistem fabrikasinya itu 8 nanometer yang ngebut, efisien plus adem juga. Untuk Antutu bisa hit di angka 279 ribuan. Dan performa in real life-nya gue udah ngetesin pakai game PUBG, bisa dapet settingan graphic balance dengan opsi frame rate tertinggi ada di Ultra. Ya, belum bisa smooth ekstrim, tapi konsistensi FPS dari Snapdragon 720G ini sangat bagus. Frame drop signifikan tidak berasa, gyroscope lancar, dan kalau misalkan kalian tanya, gimana untuk soal multi-touch issue ataupun touch responsitivity dari layarnya? Menurut gua HP ini punya touch responsitivity yang bagus, tidak ada touch delay dan multi-touch pun aman banget. Dan kalau misalkan kalian tanya lagi, bang, suhunya gimana? Sebelumnya gue mesti kasih tahu dulu kalau selama pemakaian HP ini gua nggak pernah pakai casing. Jadi otomatis ketika gue main game, ya tentu nggak pakai casing. Dan bisa gue bilang suhu di HP ini masih panas normal, bisa hit di 39 sampai 40 derajat. Jadi kalau misalkan kalian main tanpa casing pun masih enak dan tidak nyengat di tangan. Tapi kalau misalkan gue scan di bagian chipset tentu lebih panas, secara kan ini prosesor lagi bekerja keras. Jadi intinya HP ini tuh punya performa yang bagus dan adem juga kalau mau dipakai gaming.
Seperti biasanya seri V, Vivo hanya menyediakan satu varian aja, tapi kapasitas RAM-nya udah besar dan ROM-nya juga lega, yaitu 8/128 GB dengan teknologi RAM menggunakan LPDDR4X dan internal memori menggunakan UFS 2.1. Jadi aplikasi yang running di background itu bisa banyak, multitasking bisa berjalan dengan baik, aplikasi yang sama itu nggak perlu gua load berkali-kali selama tidak ditutup di background, dan buka tutup aplikasi juga bisa berjalan dengan baik berkat ada bantuan dari next point gua, yaitu softwarenya juga sih. Nah, kalau ngomongin software, HP ini adalah HP pertama di Indonesia yang run di Android 11 pre-installed. Jadi bukan HP pertama di Indonesia yang dapat update Android 11, tapi langsung run di Android 11, tentu dengan tampilan antarmuka menggunakan Vantage OS 11 based on stock Android. Gue harus mengapresiasi Vivo karena mereka selalu mengupdate tampilan antarmuka dari Vantage OS 9, 10, sampai ke sekarang ini 11. Ya, tampilan antarmukanya semakin user-friendly karena ini 100% mirip kayak stok Android. Jadi nggak terlalu banyak tampilan antarmuka yang bikin pusing. Tapi tentu ada pembedanya Vantage OS 11 dengan stok Android. Contohnya ada Jovi Assistant di bagian pojok kanan control center. Terus ada S-Capture dan Dynamic Effect buat ganti facial recognition. Terus animasi Screen Touch ID dan lain-lain yang akan gua bahas nanti. Stay tune. Bagian selanjutnya yang paling berasa di upgrade ada di kamera depannya. Iya, HP ini sekarang membawa front 44 megapiksel eye autofocus. Hah? Resolusinya 44 megapiksel bang? Iya, kalian nggak salah denger kok. Setelah Vivo fokusin R&D-nya di kamera belakang yang ada di X series, sekarang mereka fokusin untuk kamera depannya juga. Jadi apakah resolusi 44 megapiksel itu hanya sekedar resolusi atau bahkan lebih dari itu? Langsung aja gue bahas hasil fotonya. Secara overall memang bagus, dan bahkan ketika kita ngomongin detail, iya, resolusi 44 megapiksel ini bukan sekedar resolusi, tapi bisa bikin hasil foto tajam. Yang sampai-sampai kalau kalian mau zoom in, itu detail dari bulu mata sampai alis masih kelihatan tajamnya. Dan soal skin tone menurut gue ini kelihatan natural ketika kalian matiin fitur beautify seperti biasanya Vivo. Terus untuk bokeh rapi, tapi menurut gua dynamic range untuk portrait mode mungkin bisa di fix atau di improve lagi supaya berwarna aja backgroundnya. Dan untuk low light gimana bang? Ya, HP ini masih membawa super night selfie. Jadi ketika kalian mau selfie di kondisi cahaya yang kurang, itu kalian masih kelihatan, detailnya masih cukup nangkep. Tapi kalau mau lebih tajam lagi, ada selfie soft light band. Ya, tinggal aktifin fitur ini, maka skin tone bakalan lebih kelihatan natural, terus detailnya lebih dapat lagi. Tapi ada sedikit tips atau saran dari gua. Buat kalian yang berkacamata dan mau ngaktifin fitur ini, jangan pakai kacamata ya, lepasin dulu aja. Karena nanti hasilnya bakalan mantul di kacamata kalian. Nah, di bagian video recording juga berasa improvementnya. Untuk lensa primary lens tentu stabil seperti di V19 kemarin. Tapi untuk lensa super wide angle sekarang support EIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi hasil video tuh bisa stabil. Nice, akhirnya Vivo kasih fitur ini di lensa super wide angle-nya. Dan nggak sampai di situ aja, untuk kamera depan dapat peningkatan yang sangat signifikan. Pertama, HP ini support eye autofocus yang bisa mendetek mata kita dari jarak 15 cm sampai jarak tak terhingga. Jadi nanti ketika kalian klik record, software dan hardware akan bekerja sama untuk mendetek mata kita supaya tetap fokusnya di situ aja. Yang nggak bikin kalian harus ngetap terus, nanti videonya bakalan cari fokus dan ngeblur. Nggak akan terjadi seperti itu. Jadi hasil video bakalan stabil karena fokusinnya ke mata kalian. Kedua, akhirnya Vivo memberikan fitur EIS yang namanya Steady Face. Jadi ketika kalian nyalain atau toggle on fitur Steady Face, hasil video kamera depan bisa stabil, bisa dipakai juga buat vlog. Dan gue berharap mungkin nextnya kamera depan di HP ini support teknologi gimbal mungkin. Di bagian kapasitas baterai HP ini sekarang di downgrade jadi 4000 mAh atau berkurang 500 mAh dibanding V19 kemarin. Ya gue ngerti sih, karena body di HP ini memang asli tipis banget, jadi harus ada yang dikorbanin untuk mencapai body tipis, yaitu di baterai. Dan gue awalnya juga pesimis,
kapasitas 4000 mAh apa bisa bertahan seharian untuk dipakai intens? Dan setelah gua ngetesin kayak nonton YouTube berjam-jam, scrolling Instagram berjam-jam, Facebookan, dan main game PUBG full pakai seluler data, surprisingly masih bisa dapat screen on time 7 jam 42 menit dengan standby-nya sampai 1 hari 5 jam. Jadi, wow, HP ini ternyata awet. Ya, berkat Snapdragon 720G dengan softwarenya juga, bisa mengoptimalkan semua pemakaian gua jadi lebih efisien yang terbukti bisa dipakai seharian penuh dengan pemakaian yang intens. Ada saran dari gua, ketika kalian rasa kurang screen on time segini, ya pakai WiFi aja, maka bisa dapat screen on time lebih lama lagi. Di bagian ngecharge-nya juga dapat peningkatan yang sangat signifikan. Dari sebelumnya menggunakan 18 watt dual engine fast charging, sekarang jadi menggunakan 33 watt flash charge yang sama kayak di Vivo X series kemarin. Iya, jadi gue coba ngecharge dari angka 1-100% dengan kondisi airplane mode dan dibiarin ngecharge aja, itu makan waktu 1 jam 12 menit. Jadi jelas peningkatan ngecharge-nya itu berasa 50% lebih cepat dibanding sebelumnya. Nice, akhirnya. Oh ya, terakhir portnya tentu pakai Type-C jadi bisa colok bolak-balik dan kekinian juga. Soal unlock-nya gimana bang? Well, karena seperti yang tadi di bagian layar gue bilang, panel layar HP ini menggunakan AMOLED, jadi tentu masih menggunakan fingerprint in display aka Screen Touch ID. Yang performanya gimana bang? Menurut gue ini cepet plus akurat. Dan seperti yang gue mention juga di bagian software, ya, Animation Screen Touch ID bisa kalian custom sesuai preferensi kalian karena ada banyak pilihan. Dan untuk facial recognition-nya gimana bang? Menurut gue juga cepat, plus yaitu tadi kalian bisa ganti animasi facial recognition-nya juga, jadi bisa di custom. Ya, Screen Touch ID, facial recognition, bisa kalian custom animasinya. Bukan seri V kalau di bagian expansion cuma tersedia 2 slot. Yap, HP ini masih membawa triple slot tray yang artinya kalian bisa taruh 2 nomor bersamaan yang support dual 4G plus VoLTE kalau providernya support, dan extend memorinya menggunakan micro SD yang kali ini support sampai 2 TB. Kalau nggak salah, HP ini adalah HP Vivo pertama yang support sampai 2 TB. Memang terdengar sepele, tapi buat beberapa orang ini sangat penting. Seperti yang gue bilang berkali-kali, kalau ini adalah fitur favorit gue. Yes, fitur Always On Display masih tersedia di HP ini buat ngecek jam, tanggal, baterai yang tersisa, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP tersebut. Bahkan bisa kalian custom juga tampilan Always On Display-nya sesuai preferensi. Dan buat kalian tanya, Bang, kalau nyalain fitur Always On Display bakalan bikin baterai boros gak sih? Jawabannya enggak kok, karena panel AMOLED itu bisa mengeluarkan daya yang lebih irit. Dan ditambah Always On Display itu kan rata-rata mengeluarkan cahaya warna hitam. Dan karena ini AMOLED, hitamnya itu bakalan pekat, jadi ya bakalan makin irit lagi. Fitur ini baru pertama kali hadir di Vivo V20 setelah di-request sama netizen dan gua pribadi dari seri V sebelumnya, yaitu NFC Multifunction akhirnya tersedia. Jadi kalian bisa ngecek saldo ataupun top up saldo e-money kalian langsung dari HP tanpa harus ke gerai offline manapun. Dan karena ini ada multifunction, jadi ketika kalian punya kunci akses card untuk rumah, kantor, ataupun apartemen, nanti HP ini bisa duplikat fungsi tersebut. Yang misalkan nanti kalian ketinggalan bawa kunci fisiknya, ya kalian nggak usah repot-repot balik ke rumah atau ngambil kemanapun itu. Tinggal langsung masukin aja dari HP kalian, karena ya duplikat akses tadi. Speaker di HP ini masih menggunakan single bottom firing speaker, tapi gue merasa ada improvement dalam soal sound quality, karena bassnya lebih berasa, lebih kenceng, dan suaranya itu nggak semendem kayak sebelumnya. Jadi langsung aja gue pasang di volume 100%, make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa dapat kualitas gambaran dari HP ini. Langsung gue play. Ya, kayak gitu. Dan buat kalian yang suka main game PUBG, terus pengen dengerin suara step musuh,
gua saranin pakai earphone ataupun headset aja. Karena untungnya HP ini masih membawa port jack 3.5. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan, hal yang diimprove dan hal yang baru pertama kali hadir di Vivo V Series kali ini. Ya, banyak banget. Tapi karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna, langsung aja gue bahas kekurangan pertama. Yang ini sebenarnya harapan gue untuk di next V Series. Semoga layarnya menggunakan refresh rate 90Hz yang sama kayak di X50 series kemarin. Karena HP mid-range zaman sekarang rata-rata sudah mengadopsi fitur yang satu ini. Ditambah 90Hz itu bisa memberikan user experience berbeda buat calon pengguna baru yang akan migrate dari 60Hz. Dan HP ini kan, atau V series ini kan, hitungannya premium mid-range. Jadi gue berharap semoga Vivo bisa menambahkan refresh rate 90Hz ke HP premium mid-range bahkan sampai ke kelas entry level sekalipun. Ada dua kekurangan minor di bagian bodi HP ini. Pertama, BAM kameranya berasa. Ya, secara HP ini tuh tipis seperti yang gue bilang berkali-kali. Dan Vivo mengakali dengan desain dual step tone yang misalkan kalau kita pencet dari pojok kiri, bawah, ataupun kanan bawah sampai ke pojok kiri atas, HP ini nggak akan kaplek-kaplek atau goyang-goyang di meja. Tapi kalau kita pencet dari pojok kanan, ya bakalan goyang-goyang juga sih. Tapi masalah pertama ini ada solusi. Pakein casing aja langsung beres. Kedua, jujur gua nggak suka dengan desain 2.5D pinggir kiri kanan. Karena untuk gripnya jadi kurang berasa nyaman aja. Gue berharap semoga di next V series, Vivo balikin lagi 3D curve untuk pinggir kiri kanan biar nambah grip untuk lebih nyaman aja. Di bagian perekaman video HP ini ada fitur baru yang namanya Dual View Mode, di mana kalian bisa mengaktifkan lensa primary lens plus lensa kamera depan secara bersamaan atau mengaktifkan lensa primary lens plus lensa super wide angle secara bersamaan. Tapi kenapa gue masukin kekurangan? Karena gue berharap semoga Vivo bisa nambahin stabilisasi untuk kamera depan dan lensa super wide angle-nya. Karena sekarang ini kalau misalkan gue record kamera depan dan kamera primary lens belakang, itu kamera depannya nggak stabil. Dan kalau misalkan gue record dari kamera primary lens beserta super wide angle-nya, hasil video di super wide angle itu nggak stabil. Padahal, kalau misalkan seperti yang kalian lihat tadi di bagian kelebihan, lensa super wide angle, terus kamera depan 44 megapiksel eye autofocusnya itu stabil. Ya, sampai ke primary lens pun stabil. Jadi karena ini soal software aja, gue berharap semoga Vivo bisa nambahin fitur tersebut di dual view mode-nya. Satu lagi harapan dari gue, semoga Vivo somehow bisa membawa lensa ultrawide untuk kamera depannya juga. Walaupun ada sensor autofocus di kamera depan, semoga mereka ke depannya bisa berhasil menciptakan autofocus terkecil supaya lensa ultrawide nanti bisa masuk. Karena selfie rame-rame jauh lebih menyenangkan daripada selfie sendiri. So guys, buat kalian yang minat dengan Vivo V20 atau V20 SE bisa ikutan pre-order sampai tanggal 6 Oktober 2020 untuk dapetin benefitnya senilai 1.500.000. Ya, yang terdiri dari gift box smartwatch plus powerbank senilai 500.000, terus dapat perpanjangan 12 bulan garansi plus 6 bulan screen protection. Dan nggak sampai di situ aja, kalau misalkan kalian beli di Tokopedia ataupun Lazada, bisa dapat cashback 200.000 lagi. Jadi langsung aja ikutan pre-order, langsung gua taruh link di deskripsi. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.